Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ramadan dengan NIM 2416030091. Saya dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, kali ini saya akan buat video tentang pengkajian ulang atau mengulangi kembali materi yang telah diberikan oleh dosen statistik saya, yaitu bagaimana cara menyalin data-data yang sudah ada di Excel ke SPSS, lalu membuat graf atau biasanya diagram, dan yang terakhir yaitu menganalisis dari statistik tersebut. Nah, sebelumnya teman-teman harus punya aplikasinya, yaitu aplikasi SPSS itu sendiri. Sekarang versi terbarunya kalau nggak salah itu adalah versi 31. Kalau yang saya pakai sekarang ini adalah versi 26 karena mengikuti kemampuan device teman masing-masing. Jadi kalau misalnya device-nya kuat untuk versi terbaru, teman-teman bisa menggunakan versi terbaru tersebut. Baik, kita masuk ke tutorialnya. Sebelumnya teman-teman harus punya datanya ya, yang data yang akan disalin ke SPSS itu. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita langsung saja blok data yang ada di Excel, lalu Ctrl copy atau biasanya disebut Ctrl plus C. Nah, kita masuk ke SPS nya, ini SPS namanya, SPSS. Pilih kolom pertama yang ini ya, kan ada kolom kedua, kolom ketiga. Nah, kita pilih yang kolom pertama ini, klik kanan, paste with variables name. Nah, jadi ini muncul seperti yang ada di Excel tadi. Tadi kan ada dua, ada paste with variables name dan ada paste aja. Nah, kita pilih yang keduanya ya. Lalu kita kembali lagi ke Excel. Nah, kita akan mengganti yang P ini menjadi, dari P menjadi L. Sebentar teman-teman. Dari P1 dari huruf menjadi angka. Kita pilih find and select, replace. Nah, di sini kan itu P-nya kita buat menjadi 2. Replace. Nah, replace all, maaf, itu kita lakukan replace all, lalu L nya menjadi 1. Nah, jadi yang sebelumnya itu huruf L, 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 P. Nah, sekarang udah menjadi angka. Lalu apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita blok yang tadi. Oh iya, bloknya dari yang nomor 1 ini ya. Yang nomor 1 jenis kelamin, yang 2 jangan dari atas, ambil dari sini. Kita blok. Nah, lalu ulangi seperti tadi, lakukan Ctrl copy atau Ctrl plus C, pindah lagi ke SPSS. Kita masuk ke sini. Ini di bawah jenis kelamin, klik kanan. Nah, pilih paste, jangan paste with variables name, tapi pilih yang paste. Nah, jadi sudah angka yang sebelumnya huruf menjadi angka. Lalu apalagi? Lihat di kiri bawah. Sekarang kita ada di data view, kita pindah ke variable view. Ada namanya values. Nah, buat di bawah jenis kelamin, buat di samping jenis kelamin ini. Nah, kita pencet di values ya, di sampingnya. Nah, kan tadi sudah menjadi angka. Jadi value 1 atau angka 1 itu kita labelkan dengan laki-laki. Kita add.
Nah, lalu 2 kita labelkan dengan perempuan. Kita add lagi, baru klik OK. Nah, bagaimana cara ngecek apakah ini sudah berhasil atau belum? Caranya yaitu teman-teman bisa ke data view, kembali ke data view yang ada di pojok kiri bawah. Nah, kalian bisa lihat ini ada namanya value labels. Teman-teman bisa pencet. Nah, jika sudah berubah, lihat ini fokus ke jenis kelamin. Jika sudah berubah seperti ini, nah tandanya penyalinan ke Excel ke SPSS sudah berhasil. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu membuat graphs atau biasa grafik. Nah, kita bisa pilih graphs di sini. Pilih yang legacy dialog. Nah, karena kita mau membuat grafik yang jenis kelamin, jadi kita pilihnya yang pie. Biasanya kalau untuk jenis kelamin itu biasanya makanya pie. Baru pilih yang paling atas, summaries for group of case. Kita define. Nah, karena kita mau mapain jenis kelamin, jadi pilihan jenis kelamin. Kita masukkan ke define silas by, jangan yang di bawah-bawahnya. Pilih yang di paling atas ini. 1 sebelum atas. Lalu oke. Kita tunggu. Nah, beginilah kira-kira bentuk grafik yang jenis kelamin. Nah, jadi tahap kedua selesai, yaitu membuat grafik. Tahap ketiga yaitu analyze, yaitu descriptive statistik. Ini kita pergi ke frequency. Oke. Kita masukkan nilai statistik sebelum. Jangan yang jenis kelamin, karena jenis kelamin itu udah ditaruh di grafik tadi. Kita pindah ke nilai statistik sebelum diberikan tutorial. Kita masukkan. Nah, kita setel terlebih dahulu sebelum kita oke kan. Kita setel. Nah, kita centang median, mean, mode, sum, deviation, minimum dan maksimum. Nah, continue dan oke. Nah, jadilah tabelnya. Di sini sudah jelaskan ada mean-nya berapa, 74, sekian, median, mode, STD deviation, minimum, maksimum, sumnya ini 3670 dan sebagainya. Nah, jika teman-teman mau buat perbandingan, bisa dilakukan seperti tadi lagi, ke analyze lagi, ke descriptive statistik, ke frequency. Nah, tadi kan ini nilai statistik sebelum tutorial. Nah, ini kita keluarkan. Kita masukkan yang setelah diberikan tutorial. Nah, karena statistiknya juga sama, kita langsung oke. Nah, ini dia nilai statistik setelah diberikan tutorial. Jadi begini. Nah, kawan-kawan juga bisa membandingkannya. Misalnya ini mean-nya di sini 74,89 sekian. Sebelum diberikan tutorial 74,89. Nah, setelah diberikan tutorial 74,08. Ya, kira-kira seperti itu. Itu saja yang bisa kita kaji untuk video pertama ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.